Assalamualaikum. Halo anak-anak pintar. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria. Jumpa lagi dengan Pak Warta di video pembelajaran secara online. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video ini ya. Terima kasih. Untuk mengawali pertemuan kita hari ini, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Anak-anak pintar, pada pertemuan sebelumnya, kalian telah mengetahui keragaman suku bangsa dan bahasa di Indonesia. Meskipun beragam suku bangsa dan bahasa, tetapi seluruh penduduk Indonesia merupakan satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Hal itu juga tertuang dalam lagu berikut ini. Siapa yang hafal lagu Satu Nusa Satu Bangsa? Lagu ini ciptaan El Manik. Kalau begitu, mari kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Anak-anak pintar, apakah kalian menyadari bahwa notasi pada lagu tersebut berbeda-beda? Ada nada yang rendah, sedang, dan bahkan ada nada yang tinggi. Pada notasi angka, tinggi rendah nada digambarkan sebagai berikut. Nada yang ditulis dengan angka saja itu menunjukkan nada sedang. Semakin ke kanan, nada tersebut semakin tinggi, dengan ditandai tanda titik di atas not angka tersebut. Sedangkan semakin kiri nada tersebut semakin rendah, dilambangkan dengan titik di bawah angka notasi tersebut. Sedangkan pada notasi balok, tinggi rendah nada digambarkan sebagai berikut. Semakin ke atas letak nada akan semakin tinggi bunyi nada tersebut. Begitupun sebaliknya, semakin ke bawah letak nada, semakin rendah bunyi nada tersebut. Sekarang, mari kita perhatikan kembali notasi lagu Satu Nusa Satu Bangsa tadi. Di bagian pojok kiri atas ada tulisan tempo sama dengan lambat. Ini dinamakan sebagai tanda tempo. Tanda ini menunjukkan cepat atau lambatnya lagu tersebut dinyanyikan. Nah, anak-anak pintar, apakah kalian masih ingat dengan tempo? Secara umum, lagu dinyanyikan dalam 3 tempo, yaitu cepat, sedang, dan lambat. Tempo cepat tandanya allegro, artinya cepat. Dia ketukannya lebih dari 60 ketukan per menit. Sedangkan tempo yang sedang atau moderato ketukannya 60 ketukan per menit. Dan tempo yang lambat atau largo ketukannya
kurang dari 60 ketukan per menit. Sekarang saatnya kalian mengerjakan tugas. Nyanyikanlah lagu Satu Nusa Satu Bangsa dengan nada dan tempo yang tepat. Kemudian kalian videokan dan kirim ke guru kalian masing-masing. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, kita telah menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Dengan lagu tersebut, kita semakin mengerti bahwa meskipun di Indonesia terdapat beragam suku, kita tetap satu bangsa Indonesia. Selain keragaman suku, bangsa, dan bahasa, di Indonesia juga memiliki keragaman agama. Nah, Pak Warta bertanya, apa agama kalian? Dan apa agama teman-teman di sekolah kalian? Apakah kalian sama agamanya ataukah beragam? Boleh jawab di kolom komentar. Sekarang, mari kita baca bersama teks bacaan berikut ini. Judulnya Keragaman Agama di Indonesia. Letak geografis Indonesia di antara dua samudera dan dua benua menjadikan Indonesia sebagai pusat lalu lintas perdagangan internasional. Salah satu akibatnya, terjadilah persebaran agama dari para pedagang asing yang berdagang dan singgah di Indonesia. Pada awalnya, masuk agama Hindu dan Buddha yang dibawa bangsa India. Selanjutnya, datang bangsa Gujarat membawa ajaran agama Islam. Bangsa Eropa membawa ajaran agama Katolik dan Kristen, serta bangsa Cina membawa ajaran agama Konghucu. Jadi, keragaman agama telah ada sejak zaman dahulu. Dalam suasana keragaman beragama itu, setiap warga negara Indonesia dijamin haknya untuk memeluk keyakinan atau kepercayaan masing-masing. Di Indonesia, terdapat 6 agama yang diakui negara. Keenam agama atau kepercayaan itu yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pemeluk agama diwajibkan menjalankan ajaran agama masing-masing. Setiap agama memiliki tata cara beribadah, kitab suci, dan tempat ibadah yang berbeda. Negara memberikan kebebasan bagi semua pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai ajarannya masing-masing. Dari bacaan tersebut, kita mendapatkan informasi bahwa keragaman agama di Indonesia sudah terjadi sejak zaman dahulu. Agama-agama tersebut dibawa oleh para pedagang asing yang berdagang dan singgah di Indonesia. Yang pertama, agama Hindu dan Buddha dibawa oleh bangsa India. Kemudian agama Islam dibawa oleh bangsa Gujarat. Agama Katolik dan Kristen dibawa oleh bangsa Eropa. Dan agama Konghucu dibawa oleh bangsa Cina. Setiap agama memiliki tempat ibadah, kitab suci, serta hari besar keagamaan yang berbeda-beda. Berikut ini adalah tempat ibadah, kitab suci, serta hari besar keagamaan dari ke-6 agama yang diakui di Indonesia. Yang pertama, agama Islam. Tempat ibadahnya masjid. Kitab sucinya Al-Quran. Dan hari besar keagamaannya antara lain Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Tahun Baru Hijriyah, dan Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, agama Katolik. Tempat ibadahnya gereja. Kitab sucinya Alkitab. Sedangkan hari besar keagamaannya antara lain hari Natal dan hari Paskah. Sama halnya dengan agama Katolik, Kristen juga tempat ibadahnya gereja dan kitab sucinya Alkitab. Juga hari besar keagamaannya yaitu hari Natal dan hari Paskah. Selanjutnya agama Hindu. Tempat ibadah agama Hindu adalah pura.
sedangkan kitab sucinya Weda. Dan hari besar keagamaannya antara lain Hari Raya Nyepi, Hari Raya Galungan, dan Hari Raya Kuningan. Lalu ada agama Buddha. Agama Buddha beribadah di wihara, sedangkan kitab sucinya adalah Tripitaka. Untuk hari besar keagamaannya, agama Buddha memiliki Hari Raya Waisak dan Hari Raya Katina. Selanjutnya ada agama Konghucu. Agama Konghucu tempat ibadahnya kelenteng. Kitab sucinya adalah Wujing dan Sisu, dan hari besar keagamaannya yaitu Tahun Baru Imlek, Cap Gomeh, dan King Tikong. Tugas yang harus kalian kerjakan. Jawablah soal-soal berikut dengan tepat. Nomor 1. Agama apa saja yang ada di sekitar kalian? Kedua, tuliskan tempat ibadah dari agama-agama tersebut. 3. Tuliskan pula kitab suci dari agama tersebut. Yang keempat, apa saja nama hari besar keagamaan yang biasa mereka rayakan? Silahkan tulis di buku tugas kalian masing-masing. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, demikianlah materi pelajaran yang bisa Pak Warta sampaikan pada hari ini. Perlu kalian ingat, hidup rukun berdampingan dengan semua orang yang ada di sekitar kita akan membawa kebahagiaan tersendiri bagi diri kita. Oleh karena itu, hindari perselisihan, karena itu akan merusak hubungan baik dengan mereka. Akhir kata dari Pak Warta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.